Sini ketemu lagi ya dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang design of machine element, atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah elemen mesin ya. Oke. Pada materi ini adalah materi pegas. Kita akan belajar tentang apa sih pegas itu dan juga bagaimana cara perencanaannya. Pegas adalah benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Pegas biasanya terbuat dari baja. Ada beberapa rancangan pegas dalam pemakaian sehari-hari. Istilah ini mengacu pada coil spring. Bahasa Inggrisnya coil spring ya. Pegas juga ditemukan di sistem suspensi mobil. Motor juga ada. Sepeda pun juga ada. Pada mobil, pegas memiliki fungsi menyerap kecut dari jalan dan getaran roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Jadi bumpy atau impact dari getaran itu tidak kita rasakan langsung ke dalam ke tubuh kita seperti itu. Jadi masih bisa teredam ya. Selain itu, pegas juga berguna untuk menahan daya cengkram ban terhadap permukaan jalan. Coba kalau sama suspensi itu, kendaraan itu rigid tanpa suspensi, daya cengkramnya juga akan berkurang. Saat melakukan pengereman pun dia tidak dapat meredam pengereman atau impact kecut yang terjadi pada saat proses pengereman. Seperti itu ya. Tipe-tipe pegas paling sederhana yaitu adalah pegas tekan atau compression spring, pegas tarik atau extension spring, pegas daun atau cantilever, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah leaf spring atau pir daun. Pegas puntir, torsion spring. Terminologi pegas. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri adalah gambar sederhana sebuah pegas ya, kita belah seperti itu. Di mana diameter rata-rata adalah sama dengan diameter DI plus DO dibagi 2. D besar, DI adalah diameter dalam, dan DO-nya adalah diameter luarnya, dibagi 2, seperti itu. Sehingga menghasilkan indeks pegas atau indeks pegas parameter adalah C sama dengan D per D kecil. Ya, diameter pegas dibagi oleh diameter lingkaran koilnya atau kawat pegas itu sendiri. Indeks pegas menunjukkan relatif ketajaman lengkungan. Jika nilai C rendah, stres berlebihan karena efek kelengkungan. Jadi jika nilai C-nya rendah, maka stresnya itu tinggi sekali, seperti itu. Sehingga selalu pegas itu dibuat seproporsional mungkin dengan kaidah-kaidah ini untuk menghasilkan performa pegas yang baik atau sesuai dengan perencanaan. Jika C tinggi, maka rawan tertekuk. Nah, untuk C itu berada di antara 6 sampai 9 itu lebih direkomendasikan seperti itu. Angka C dari diameter D besar dibagi D kecil itu menghasilkan nilai antara 6 dan 9, itu adalah yang lebih direkomendasikan sehingga menghasilkan pegas yang proporsional seperti itu. Terminologi pegas. Kita lihat gambar di atas ini, saat pegas itu tidak terdapat beban atau ya pegasnya diam lah. Nah, dia menghasilkan jarak yang begitu tinggi ya, atau jarak bebasnya dia. Nah, saat dikompres dia menahan beban, maka ada selisih yang dinamakan Y atau delta Y. Nah, saat terkompresi ya itu ya. Gapnya pun atau P-nya itu semakin kecil juga saat dia terkompresi, seperti itu. Dia mendapatkan F maksimal ya, seperti itu.
Nah, yang sebelah kanan sendiri adalah solid atau padat. Dia sampai benar-benar tertekan padat. Ya, mendapatkan F yang begitu besar sehingga dia mepet antara antara gapnya itu dia benar-benar mepet. Ya, itu pada kondisi solid lag. Ya, ada keadaan kondisi solid seperti itu, benar-benar padat ya. Nah, pada kondisi pegas bebas, panjang aksial pegas kompresi helix yang tidak terbebani mendapatkan persamaan F kali L sama dengan IT dikurangi 1 dikali oleh gapnya plus IT D plus Y. Seperti itu ya. Dan pada kondisi pegas terkompresi, panjang aksial dari pegas yang mana dikenakan gaya tekan maksimal adalah menghasilkan persamaan C kali L sama dengan IT min 1 dikalikan gap ditambah S kali L. Seperti itu. Nah, SL ini dari mana sih? Nah, SL ini dari kondisi pegas saat padat. Ya, panjang aksial dari pegas yang begitu dikompresi kumparan yang berdekatan saling menyentuh. S kali L sama dengan IT D. Ya. Jadi SL itu sama dengan IT D. Seperti itu ya. Oke, masih dalam terminologi pegas. Pitch of coil adalah jarak aksial antara kumparan yang berdekatan dalam keadaan pegas yang tidak terkompresi. Sehingga menghasilkan persamaan B sama dengan free length dibagi oleh IT-1. Ya. Untuk kekakuan pegas sendiri atau yang dikatakan atau yang disebut K, gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai defleksi adalah K sama dengan F per Y. Kumparan aktif atau N besar dan tidak aktif. Kumparan aktif adalah kumparan pegas di pegas yang berkontribusi pada aksi pegas, menopang gaya eksternal dan membelokkan di bawah aksi gaya. Seperti itu. Nah, untuk kumparan akhir itu yang kumparan yang benar-benar nempel, udah dia memang benar-benar sebagai transfer force-nya atau transfer dampingnya seperti itu. Yang tidak berkontribusi pada aksi pegas, tetapi dia memang menyalurkan gaya tetapi tidak berkontribusi atau disebut dengan kumparan tidak aktif. Kumparan tidak aktif itu sama dengan IT min I. Seperti itu. Oke, next. Nah, untuk desain pegas spiral, dua persamaan dasar untuk desain pegas spiral adalah persamaan tegangan beban, persamaan beban defleksi. Jadi kita lihat gambar di sebelah kanan ya. Itu pegasnya ditarik ya. Dimensi diameter batang sama dengan diameter kawat pegas. D. Panjang bilah ekuivalen adalah pi DI. Ya. Pada batang dilengkapi dengan bracket dengan panjang D per 2. Oke. Momen torsi akibat gaya P pada pegas spiral itu menghasilkan persamaan MT sama dengan FD per 2. Tegangan geser torsi akibat gaya P, nah tadi itu menghasilkan persamaan T R per J dan menghasilkan lagi yang namanya G theta per L sehingga menghasilkan persamaan 8FD per Pi D pangkat 3. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung, kalian tinggal pakai saja pertimbangan dari ekuivalen pada batang berupa kumparan spiral. Stres diperhitungkan. Tegangan geser langsung atau transversal pada kawat pegas. Nah, panjang kawat pegas
sebagian dalam kurang dari panjang kawat bagian luar yang menginduksi konsentrasi stres di bagian dalam kawat pegas. Itu ya. Nah, ini stres pada kawat bekasnya. Kita membahas kumparannya ya. Jadi kalau itu pegas itu kita tarik, itu kita kembalikan semula, dia akan berupa kawat seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita sederhananya adalah pegas spiral itu ya dari kawat yang digulung ya. Dia yang di pegas yang kawat yang digulung pada kondisi tertentu dia tidak akan kembali lagi membentuk kawat. Nah, pada kondisi A adalah stres torsi murni. Ya. Nah, untuk yang kondisi B adalah tegangan geser langsung. Dan pada kondisi C itu torsional gabungan langsung dan tegangan geser kelengkungan. Ya. Seperti itu. Kalau yang A itu pada kondisi diam, yang B itu kondisi dia ditekan, tegangan geser langsung ya. Nah, sedangkan yang C itu sudah pada posisi torsional gabungan, dia memang benar-benar bekerja untuk meredam damping seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk persamaan beban stres pegas. Modifikasi dalam persamaan tegangan pegas mengakomodasi langsung efek tegangan geser dan kelengkungan. Ya. Jadi K sama dengan KS, KC. Tegangan geser langsung atau tau 2 sama dengan 4F dibagi P D kuadrat sama dengan 8FD per Pi D pangkat 3 dikali dengan setengah D per D. Seperti itu ya. Nah, untuk tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2. Ya. Sehingga menghasilkan persamaan 8FD per Pi D pangkat 3 dikali oleh 1 plus setengah D per D. Sehingga menghasilkan rumus yang sudah jadi yaitu KS 8FD per Pi D pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, untuk kombinasi tegangan geser torsi yang langsung dan kelengkungan oleh Wall faktor. Jadi Wall-nya sudah menyederhanakan di mana tau sama dengan K 8FD per P D pangkat 3. Nah, untuk K-nya sendiri karena Wall faktor sudah mikir ya, K sama dengan 4 konstanta min 1 dibagi 4C min 4 ditambah 0,615 dibagi konstanta itu sendiri. Ya. Nah, persamaan beban defleksi ya. Nah, pada sudut putar itu menghasilkan MT L per JG sehingga menghasilkan persamaan yang sudah jadi yaitu 16FD kuadrat kali I dibagi GD pangkat 4. Ya, itu kan bisa dilihat dari gambarnya itu ya. Nah, untuk defleksi aksialnya itu menghasilkan persamaan Y sama dengan 8FD pangkat 3 kalikan I dibagi dengan GD pangkat 4. Nah, untuk kekakuan materialnya sendiri faktor K-nya itu sama dengan GD 4 dibagi 8FD pangkat 3 kali I ya. Tinggal dibalik aja. Ini pada koneksi seri dan paralel ya. Ini yang contohnya mendapatkan tarikan seperti itu ya. Nah, kalian jangan bingung antara seri dan paralel ya. Ya, suspensi sepeda motor di depan itu dia menggunakan seri paralel ya karena ada shock breaker-nya kiri dan kanan seperti itu.
Kalau untuk seri sama aja, itu sama aja kombinasi antara seri dan paralel ya. Kalau dengan sepeda motormu ada shockbreakernya kiri dan kanan ya. Nah, kok satu lagi ada apa? Nah, jangan bingung. Sebenarnya ban pun itu adalah sama, dia juga peredam getaran seperti itu. Dia rubber yang meredam getaran. Jadi bisa dianggap juga spring seperti itu. Tetapi perhitungannya tidak seperti ini ya. Kalau diasumsikan aja bisa dia menjadi spring seperti itu ya. Untuk gaya paralel adalah gaya kerja adalah jumlah dari kekuatan yang bekerja pada individu pegas. F sama dengan F1 ditambah F2. Defleksi total akan menjadi sama ya. Nah, defleksi total akan menjadi sama. Deltanya sama ya. Y1 K1 sama dengan F. Y2 K2 sama dengan F. Sehingga kalau di paralel itu tinggal dijumlahkan saja ya. Beda dengan seri. Gaya kerja sama. F-nya itu ya. Gaya kerjanya itu sama. Landutan total adalah jumlah dari landutan bekas individu. Y-nya sama dengan Y1 ditambah Y2 ya. Y1-nya sama dengan F plus K1, Y2-nya juga ya F dibagi K2. Oke, ini untuk kalau katanya orang keren itu adalah pegas daun. Bir daun. Nah, kayak gitu. Sebenarnya itu adalah prinsip dari cantilever ya. Jadi kalau kamu ada sebuah batang dan kamu beri beban, dia akan melendut ya. Satunya fix, satunya dipegang, satunya kamu beri beban. Ujung satunya dipegang, satunya diberi beban. Ya, itu namanya cantilever. Itu secara sederhananya ya. Pegas daun terdiri dari plat. Biasanya yang digunakan adalah plat baja ya. Atau daun datar. Daun terpanjang di bagian atas itu yang mainnya atau yang induknya ya. Kok bertumpuk-tumpuk ya, yang lainnya cuman menunjang saja, tapi yang atas itu adalah sebagai pemegangnya seperti itu ya. Yang lainnya tuh yang bekerjanya cuman membantu proses proses peredaman getaran seperti itu. Tekuk di ujung untuk membentuk mata bekas. Nah, tekuk yang menekuk itu matanya itu master leaf-nya itu yang dihubungkan ke sasis biasanya ya. Itu sebagai masternya, induknya. Yang bekerja itu yang di atas itu yang paling berat ya. Nah, yang bawah itu hanya membantu. Nah, di tengah-tengah itu pasti ada U-bolt. Nah, U-bolt itu digunakan sebagai penghubung antara poros dengan sasis seperti itu ya. F-nya itu dari porosnya untuk menahan supaya kerjanya bisa bersama-sama seperti itu. Nah, yang induk pokoknya yang panjang ya, yang kecil-kecil itu adalah eksternal ya. Dia cuma membantu seperti itu. Nah, untuk bekas daun bertingkat, kok kayak gini gambarnya ya, kita asumsikan aja dibelah dua ya. Ada U-bolt itu tadi kita anggap aja sebagai fix-nya. Nah, untuk persamaan beban tegangannya adalah
kita dapat sigma sama dengan 6 FGL ya, dibagi dengan IG BH pangkat 2. Untuk persamaan beban dan defleksinya yaitu Y 6 FGL pangkat 3 dibagi dengan EIG BH pangkat 3 ya. Next, untuk bekas daun ekstra panjang, mungkin yang paling panjang sendiri atau induknya ya. Persamaan bebannya sama, 6 FFL dibagi dengan IF BH pangkat 2. Itu. Persamaan bebannya juga sama, cuman dikalikan 4 FL per L pangkat 3 dibagi dengan IF BH pangkat 3. Nah, untuk itu gunakan Y F sama dengan YG dan FG plus F kecil untuk force-nya, untuk gayanya. Nah, untuk cengkraman pegas daun ya. Nah, antara pegas utama dan juga pegas secondary-nya itu ada celah, ada jarak, yaitu C ya. C yang dihasilkan dari YG dikurangi oleh YF untuk persamaan nilai stresnya ya. Jadi pegas utama sama pegas sekundernya itu sebenarnya pegas sekundernya sudah nekuk kayak gitu ya. Sebelum dipasang U-bolt dia ditekan. Saat ditekan itu tadi dia menyimpan energi mekanis seperti itu. Jadi dia dapat menahan beban yang sangat berat. Tegangan awal dengan menekuk daun celah radial yang berbeda antara pegas daun panjang penuh dan pegas daun panjang bertingkat sebelum perakitan nip. Jadi sudah nekuk, ditekan, saat ditekan dia dipasang U-bolt dan nip supaya tidak lari kemana-mana ya, sehingga menghasilkan persamaan yang bisa kalian lihat sendiri, yang kalian pahami sendiri ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Mungkin nanti untuk yang ditanyakan bisa bertemu langsung saja ya pada saat pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.